Selamat malam dan selamat datang dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Penatua Ibu Ine Ompi Mokalu. Jemaat, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang menghidup dalam kasih. Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang. Ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Jemaat, mari kita berdoa. Puji syukur banyak terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih setiamu, hingga sampai saat ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami semua. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar supaya kami dapat membaca dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, berkatilah ibadah pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat, mari membaca Mazmur dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 25, silih ganti. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Jemaat, silakan duduk. Kristus penolong umat yang percaya, bintang harapan, berikanlah cahaya dalam gelap ancaman dan bahaya. Tolong ya Tuhan. Kau
jemaat Tuhan, pada malam hari ini kita masuk pada pelayanan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 11 sampai dengan yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 11 sampai dengan 20. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tetapi sebelumnya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau urapi kami semua yang membawakan firman, bahkan juga yang akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan sebentar itu tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi itu bisa kami bawa di mana saja kami berada. Bahkan kami bisa praktikkan di tempat di mana kami berada. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami sudah siap membaca serta merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 11 sampai dengan yang ke-20. Yang menyatakan demikian. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus, yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah rumah tangga di rumah masing-masing.
Semoga kita semua dalam keadaan tubuh yang diberkati. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan selalu memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada malam hari ini di dalam khotbah kita berbicara tentang seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Petrus ini punya latar belakang yang selalu mengikuti jejak-jejak Yesus. Atau orang ini atau Petrus ini sering kita dengar, sering sekali kita dengar di dalam khotbah, di dalam Alkitab, sering kita dengar nama Petrus. Petrus ini punya talenta yaitu berkhotbah. Nah, dalam judul perikop kita pada malam hari ini, yaitu khotbah Petrus di Serambi Salomo. Dalam bacaan ini mengisahkan tentang perjalanan pelayanan hanya untuk keselamatan, bila mana orang itu sudah menerima atau sudah mengerti siapa itu Tuhan Yesus. Dan dia akan diselamatkan. Tetapi ketika orang itu tidak menerima, tidak mengerti, maka orang itu tidak akan terselamatkan. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, Petrus ini selalu mengikuti jejak Yesus. Setiap perjalanan Tuhan Yesus, pengalaman-pengalaman Tuhan Yesus, perumpamaan-perumpamaan, bahkan kalau Tuhan Yesus membuat suatu mujizat-mujizat, Petrus selalu mengikutinya. Dia selalu mengikuti Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus berada, Petrus pun di situ berada. Bahkan Tuhan memberikan kesembuhan bagi orang sakit, dia pun berada di sana. Jadi Petrus ini menjadi saksi bagi Tuhan. Dia menjadi saksi bagi semua orang. Nah, di situ Petrus melihat bahwa sudah banyak nih orang. Kesempatan nih saya melihat banyak orang. Kesempatan di sini saya bisa berkhotbah. Sudah saatnya ini. Karena dia melihat banyak orang, kesempatan saya. Saya manfaatkan karena ini lagi banyak orang, jadi saya mau berkhotbah di depan banyak orang. Pada saat Tuhan Yesus pergi, Petrus mulai berkhotbah di situ. Dan Petrus selalu mengingatkan kepada semua orang banyak itu, mari kita terima Yesus. Kita mengerti Tuhan Yesus itu siapa. Mari kita ikut Tuhan. Kita mengikuti apa yang Tuhan lakukan, kita ikuti. Khotbah Petrus selalu mengingatkan, jangan menolak Tuhan Yesus. Supaya kita selamat. Selalu dia mengingatkan kepada banyak orang bahwa kalau kita mengikuti, kita menerima, kita tidak menolak, pasti kita diselamatkan. Dan tekanan Petrus khotbah pada saat itu, dia mengatakan bahwa Yesus yang kamu buat menderita, Yesus yang kamu buat disalib, dia tidak pernah menyerah. Dia tetap berjuang untuk kebenaran. Yang sebenarnya itu harusnya kita yang harus menerima semua itu. Tetapi Tuhan Yesus, walaupun itu dia disalib menderita, dia menanggung semua dosa.
yang kita lakukan, yang sebenarnya kita loh yang harus terima semua itu. Ibu bapak saudara sekalian, di dalam perjanjian baru, hamba Tuhan selalu ditinggikan. Hamba Tuhan selalu diagungkan, selalu dipuji. Siapa hamba Tuhan itu? Hamba Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Banyak yang memuji Dia. Banyak yang setia kepadanya. Tetapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam begitu banyak yang percaya, yang setia kepada Tuhan, ada juga yang tidak setia kepadanya. Ada banyak juga yang tidak mengikuti Tuhan Yesus. Dia tidak mau melihat Tuhan Yesus. Dengan begitu banyak, kelihatannya banyak yang mengikuti dia, yang menerima Tuhan Yesus. Tapi banyak juga yang tidak mau mengikuti, menerima, menolak Tuhan Yesus. Jadi selalu Petrus mengingatkan lagi. Masa sih Dia yang sudah melakukan yang terbaik untuk kamu, untuk kalian, kok kamu mau tolak Dia? Dia sudah menderita karena kita, karena dosa kita. Tapi kok kamu bisa menolak Dia? Ibu bapak saudara sekalian, terkadang kita juga suka menolak. Kebanyakan ada banyak juga orang yang menolak Dia. Dalam kehidupan kita suka seperti itu. Suka timbul di dalam hati kita, kok saya cuma begini-begini terus ya? Kenapa saya kok begini-begini aja? Dari dulu sampai sekarang saya cuma begini-begini aja. Kok pergumulan saya nggak henti-hentinya, nggak pernah stop. Kata orang Manado, nggak pernah stop-stop. Ada aja pergumulan, ada aja persoalan hidup dalam kehidupan rumah tangga. Baik itu persoalan dengan suami, persoalan dengan istri, persoalan dengan anak. Tidak pernah henti-hentinya, tidak pernah habis-habisnya. Kenapa ya Tuhan? Kok saya sudah dekat kepadamu? Saya setiap kali hari Minggu, kalau saya tidak ke gereja, saya ikut ibadah di rumah. Saya ibadah rumah tangga, rajin ibadah rumah tangga. Saya rajin ibadah pelkat. Tapi kok saya cuman begitu-begitu aja ya? Ada apa ya? Kok saya cuman setiap kali saya ada pergumulan aja. Ada persoalan hidup saya. Tidak pernah henti-hentinya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang kita harus merasakan penderitaan seperti Tuhan Yesus. Tapi penderitaan Tuhan Yesus itu tidak sebanding dengan penderitaan kita tidak sebanding dengan penderitaan Tuhan Yesus. Begitu menyakitkan penderitaan Tuhan Yesus kalau kita melihat di film-film. Saya berapa kali saya nonton film. Setiap saya nonton pasti nangis, tidak pernah nggak pernah nangis. Bahkan di situ saya minta ampun Tuhan, luar biasa penderitaan. Penderitaan kami sekecil sekali, tetapi kami kadang-kadang tidak mampu. Kadang kami tidak mampu Tuhan menerima penderitaan yang kami rasakan. Ibu bapak, saudara sekalian,
memang sangat menyedihkan apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Penderitaannya sangat menyedihkan sekali. Apalagi pada saat ini, pada saat di mana COVID-19 sudah terjadi di seluruh dunia. Dan sekarang lebih banyak lagi. Padahal kita sendiri berdoa dan berdoa terus, semoga pandemi 19 itu cepat selesai Tuhan. Cepat selesai. Supaya kita ini bisa beraktivitas seperti semula. Selalu kita berdoa, Tuhan, selesaikan cepat Tuhan yang terjadi di seluruh dunia ini, yaitu pandemi. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penderitaan bukan berarti Tuhan membiarkan kita. Pergumulan, persoalan kita bukan berarti Tuhan tutup mata dengan kehidupan kita. Allah tetap bersama-sama dengan kita. Allah tetap memberikan kekuatan bagi kita. Dia tetap selalu memberikan semangat hidup buat kita semua. Dan karena Tuhan selalu berada di kehidupan kita, pergumulan, penderitaan itu akan terlewatkan. Karena Roh Kudus selalu bersama dengan kita, kita akan melewati itu semua. Asal kita tetap tekun, kita tetap berdoa, kita tetap semangat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penderitaan apapun itu, seberat apapun itu, Allah tetap tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia tidak diam. Dia sudah memulihkan kita pada saat penderitaan kita sudah terlewatkan. Asalkan kita menerima dan mengerti siapa itu Tuhan Yesus. Apabila kita melihat saudara-saudara kita menderita atau ada pergumulan, karena kita sudah dipulihkan. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang menderita atau ada pergumulan, ada persoalan hidup rumah tangga, kita jangan tertawa dengan pergumulan mereka. Kita jangan tertawa. Kita jangan senang melihat penderitaan orang lain. Penderitaan mereka itu berat sekali kalau kita melihat penderitaan mereka itu sangat berat. Dan kita sudah dipulihkan, mari kita hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Yang punya pergumulan, yang punya persoalan hidup dalam rumah tangga. Jangan anaknya gagal, atau suaminya seperti ini, istrinya seperti ini. Malah kita tertawa, kita senang melihat saudara-saudara kita ini menderita atau ada pergumulan berat. Mari kita hadapi semua itu dengan baik dan benar. Karena kita sudah dipulihkan, mari kita hadir dengan orang-orang yang punya masalah. Orang-orang yang punya problem. Kita memberikan semangat buat mereka. Jangan kita melihat dia sudah menderita, malah kita bikin lagi dia lebih menderita lagi. Tuhan mengajarkan kepada kita, dan khotbah daripada Petrus ini selalu mengingatkan, mari kita ikut Yesus. Mari kita selalu meneladani Tuhan. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita selalu diingatkan bahwa penderitaan kita
atau penderitaan seluruh kehidupan keluarga Jemaat Betania. Pergumulan persoalan kita itu tidak selama-lamanya ada. Tidak selama-lamanya penderitaan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Penderitaan kita, Tuhan selalu akan memberkati. Allah selalu ada di kehidupan kita. Allah selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat. Allah tidak tinggal diam. Allah selalu hadir dalam pergumulan dan tantangan kita. Tetapi Allah menuntut kepada kita, mari kita ikut Dia. Mari kita lebih dekat lagi kepada Dia, kepada Tuhan. Kita lebih setia, kita menerima. Kita jangan menolak Dia. Karena setiap persoalan kita Dia selalu hadir. Untuk itu jangan kita menolak. Karena janji Tuhan dari dulu sampai selama-lamanya. Atau dari dulu sampai sekarang ada. Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Engkau ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Ibu Bapak Saudara sekalian, saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu, Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Tadi Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan apa yang sudah kami dengarkan bersama-sama, bahwa kami jangan menolak Tuhan, kami harus menerima, kami harus mengikuti, dan kami selalu meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Bapa di dalam surga, Tuhan buat itu semua, atau firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama pada malam hari ini, itu benar-benar tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami bisa praktikkan itu. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami, jemaat GPIB Betania, yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kepada mereka, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, berikan kemampuan bagi mereka semua Tuhan. Setiap pergumulan mereka Tuhan, Tuhan campur tangan semuanya, agar apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka Tuhan, semuanya itu akan terbukti bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Untuk itu Tuhan kami mohon, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengikuti ibadah rumah tangga di rumah masing-masing, agar pergumulan mereka selalu diberkati, selalu Tuhan mau menjaga dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Bapa di dalam surga, pada saat ini
Kami mau berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Ibu Meiti Bandrio, Ibu Royce Sumual, Saudara Yosua Tabaga, Bapak Victor Skolder, Ibu Debbie Pinontoan, Penatua Freddy Tambayong. Bapa di dalam surga, mereka saat ini sedang bersyukur karena ketambahan usia. Tuhan tolong kepada mereka semua Tuhan. Dalam sukacita yang mereka rasakan saat ini, Tuhan kiranya memberkati. Agar supaya apa yang menjadi kerinduan mereka semua, kebahagiaan mereka, Tuhan selalu penuhi. Bapa di dalam surga, Engkau kiranya selalu memberikan kesehatan dan kekuatan buat mereka yang berhari ulang tahun. Agar mereka selalu bersyukur dalam kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan bagi jemaat yang sakit Tuhan. Jemaat GPIB Betania Tuhan yang sakit. Opak Julius Pinontoan, Bapak Sandi Tuhumuri, Ibu Olfit Tuhumuri, Ibu Neneng Pinontoan, Ibu Titi Kalalo, Ibu Mika Supit, Saudari Dea Rumagit, Ibu Teti Aritonang, Bapak Beni Ingkiriwang, Bapak Stevi Ompi, Ibu Maria Poluakan, Bapak Vicky Bolang, Oma Nelce Sompi, Oma Siana Lolong, Oma Barbarlino Kaihatu, Saudara Josias Kaihatu, Ibu Luki Gultom Silain, Bapak Herianto, Bapak Tommy Lapi, Mama Oya Tahia, Ibu Marike Tahia, Ibu Prima Siagian. Tuhan Yesus Bapa di dalam surga, Engkau berkati setiap apa yang mereka rasakan Tuhan. Obat, makanan, minuman yang mereka pergunakan, Tuhan Engkau memberkati itu semua. Agar lewat makanan, minuman, obat-obatan, mereka akan mendapatkan kesembuhan. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa pendeta-pendeta yang melayani di GPIB Betania. Pendeta Sulfana Nusi Hehanusa dan keluarga, Pendeta Martin Sumual dan keluarga, Pendeta Novavita Bustami dan keluarga. Engkau berkati pelayanan mereka, agar supaya apa yang mereka lakukan itu betul-betul berasal daripada Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa Tuhan bagi pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh negara, lebih khusus Tuhan yang terjadi di negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati semua para medis Tuhan yang mengobatinya Tuhan, COVID-19 Tuhan. Engkau jaga lindungi para medis ini Tuhan, agar supaya Tuhan apa yang mereka lakukan, benar-benar mereka lakukan dengan ketulusan hati mereka. Begitu juga keluarga-keluarga mereka Tuhan, Tuhan Engkau memberkati. Semoga mereka selalu diberkati oleh Tuhan, baik para medis bahkan keluarga besar daripada medis ini Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau berkati juga pemerintahan yang sedang terjadi COVID-19 ini Tuhan. Tolong berkati semuanya Tuhan, pemerintah yang ada, yang telah menangani COVID-19 ini. Berikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan bagi mereka untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan, bagi pemusik, pemandu lagu, multimedia, bahkan tim IT yang bertugas pada malam hari ini. Tuhan terus memberikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan terus mereka kemampuan untuk melaksanakan pelayanan di jemaat kami GPIB Betania. Tolong mereka semua Tuhan, karena lewat mereka ibadah kami selalu berjalan seturut kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, inilah doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan. Ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat, silahkan duduk. Jemaat, kita akan mendengarkan warta sektor Rabu 26 Mei 2021. Ibadah rumah tangga yang akan datang tanggal 2 Juni 2021 dilaksanakan secara virtual. Ibadah Pelkat besok tanggal 27 Mei 2021 dilaksanakan secara Pelkat terpadu GP, PKP, PKB secara luring, dan ibadah Pelkat PKLU via live streaming pukul 19 WIB. Ucapan terima kasih kepada pelayan firman Penatua Ibu Rein Ompi Mokalu yang sudah membawakan firman pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Penatua Rein Ompi beserta keluarga. Ucapan terima kasih kepada pemusik, pemandu lagu, dan tim multimedia. Dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Betania yang dengan sukacita telah memberikan persembahan-persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ritual pada malam hari ini dan melanjutkan ibadah
yang aktual dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menyanyi bersama-sama, "Hai pergi dan wartakan Injil Kristus." Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut, tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.